Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sadaqallahul azim. Artinya, aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apabila langit telah runtuh dan apabila bintang-bintang telah berjatuhan, dan apabila seluruh air laut telah tumpah ke seluruh daratan. Kemudian Allah berfirman juga di dalam surat Al-Hajj ayat 1, wahai manusia sekalian, takutlah kamu kepada Tuhanmu Allah, di mana kegoncangan pada hari kiamat itu adalah sesuatu peristiwa yang besar. Kalau kita lihat di dalam surat Amma, banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan kiamat ini. Apakah itu kiamat? Hancurnya semua ciptaan Allah ini. Dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Apa saja akan lenyap pada hari kiamat itu. Kaum muslimin yang terhormat, siapakah yang meninggal pada hari kiamat itu? Kalau kita lihat dari surat Al-Hajj ayat 2, ternyata yang meninggal itu adalah orang-orang kafir semua. Kenapa? Diterangkan oleh Allah pada kiamat itu datang, manusia yang mati saat itu sebelum dia benar-benar mati, dia kelihatan seperti orang mabuk. Tetapi sebenarnya dia tidak mabuk. Namun azab Allah yang bersangatan. Jadi orang yang meninggal di hari kiamat semuanya sudah mendapatkan awal azab hari kiamat itu, dan azab di kubur, azab di mahsyar, dan azab yang lebih berat lagi di dalam neraka jahanam. Kaum muslimin yang terhormat, berapa kali kita lihat berita ada tanah longsor,
ada tsunami, ada gunung meletus bawah laut, dan ada gunung meletus di daratan, dan ada tsunami, maka bahasa itu berasal dari Jepang. Karena itu sampai ke negeri kita, kalau ada ombak besar, yang dipakai bahasa Jepang ini tsunami. Tapi semuanya itu lokal, tidak ada menghancurkan seluruh dunia. Pada hari kiamat, tidak satu pun yang lokal lagi, semuanya hancur lebur. Diberikan oleh Allah azab yang sangat kepada orang-orang yang meninggal ketika itu. Dan kapankah datangnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh umatnya, "Ya Rasulullah, engkau itu kekasih Allah, engkau itu Habib Allah, dan Allah bersalawat kepada engkau dan malaikatnya. Kami mau tanya ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang?" Kaum muslimin, Nabi diam. Beberapa hari sesudah itu, turunlah Al-Quran yang namanya juga surat Muhammad. Apa jawaban Nabi dengan ayat yang turun ini? As-sa'ah an ta'tiyahum baghtah. Hari kiamat itu datangnya tiba-tiba. Bisa saja malam, bisa saja siang, dan kapan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sebagai kekasihnya tidak dikasih tahu oleh Allah kapan datangnya hari kiamat. Kaum muslimin, karena Rasul itu arsala, utusan Allah, maka Rasul diutus itu dijamin sampai, walaupun umurnya 63 tahun, yang diutuskan Allah kepada Rasul itu dijamin sampai ke seluruh dunia ini. Jadi tidak satu pun manusia nanti bisa menjawab Rasul yang disampaikan itu tidak sampai kepada kami. Tidak ada manusia bisa memberikan alasan seperti itu. Dan itu bisa kita baca di dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Pertanyaan Allah kepada orang kafir nanti ketika mereka akan digiring ke dalam neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama dzumara. Maka digiringlah orang-orang kafir itu ke neraka berbondong-bondong. Setelah mereka itu tiba di pintu neraka, wa qala lahum khazanatuha, bertanyalah malaikat penjaganya. Apa pertanyaannya? Alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Apakah tidak pernah datang kepadamu, wahai orang-orang kafir, rasul-rasul menurunkan, membawa ayat-ayatku untuk pertemuan kita hari ini? Ini supaya kita simak, tidak satu pun fatwa Rasul yang tidak sampai di dunia ini. Walaupun ke Vatikan, walaupun ke Roma, itu dijamin sampai. Jawaban orang-orang kafir itu apa? Qalu, berkata mereka, bala, kami semuanya berkata sampai ajaran Rasul itu kepada kami. Andaikan tidak sampai ajaran Rasul kepada seluruh manusia, maka tidak bisa ditetapkan hukum kepada manusia yang tidak sampai wahyu Allah itu. Jadi tidak satu pun alasan akan diterima oleh Allah untuk orang-orang kafir kalau ada yang memberikan alasan bahwa wahyu engkau ya Allah, apa yang disampaikan oleh Rasul itu tidak sampai kepada kami,
Tidak ada yang bisa menjawab seperti itu. Kaum muslimin yang terhormat, mudah-mudahan seluruh kita orang mukmin ini, kalau dilihat dengan ayat yang bertemu dengan orang dengan kiamat itu adalah orang kafir, tentunya kita sudah meninggal sebelum kiamat ini datang. Para jemaah yang terhormat, namun Allah memberitahu kepada nabinya tanda-tanda hari akan kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya sebagian, bukan semua, sebagian dari tanda-tanda hari akan kiamat itu. Yang pertama kata Nabi, ayyuzharal jahlu, kebodohan sebahagian manusia beragama. Kita beri contoh yang mudah. Kaum muslimin yang terhormat, ada namanya tawasul, artinya minta tolong. Kalau ada jamaah yang belum mendapatkan keturunan misalnya, ada ustadz atau buya atau kiai yang kita selalu rapat dengannya, apa kata kita kepadanya? Saya sudah 15 tahun bergaul dengan istri saya, belum mendapatkan anak dan belum mendapatkan keturunan. Saya telah menangis memohon, Pak Kiai, tolong doakan agar kami pasangan ini diberi oleh Allah keturunan. Itu namanya tawasul. Kepada siapa? Kepada ulama yang masih hidup. Tapi tidak ada tawasul kepada ulama yang telah mati. Itu banyak dilakukan oleh umat Islam. Mereka datang ke kuburan ulama itu, kemudian dilemparkan uang ke kuburan itu. Mereka minta tolong. Kaum muslimin, kalau ini dilakukan, bertawasul kepada orang mati, berapapun tinggi ilmunya, orang yang telah mati kita tidak bisa minta tolong lagi. Walaupun itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat tradisi ini, lebih pintar orang minta-minta kepada orang daripada orang yang meminta bertawasul kepada orang mati. Di tempat keramaian orang bertawasul itu, datang pula orang minta-minta. Coba perhatikan, kepada siapa orang minta-minta itu meminta? Kepada orang yang sedang bertawasul, yang melemparkan uang ke kuburan itu. Dia tidak meminta kepada kuburan, tapi kepada jemaah yang hadir. Jadi kalau begitu umat Islam, para jemaah, lebih pintar cara beragama orang minta-minta tadi daripada orang yang bertawasul ke kuburan. Ziarah tidak sama dengan tawasul. Kalau ada ulama ketika hidup yang Bapak kagumi dengan ilmunya, dan kita banyak memetik ilmu darinya, kemudian dia mati, dia meninggal, pada suatu saat Bapak teringat kepada beliau, datang ke kuburannya, tidak usah masuk, di luar saja, di pintu pandam itu. Assalamualaikum ya ahlal qabri, selamatlah engkau wahai ulama yang berkubur di sini dan orang-orang mukmin yang lain. Insya Allah saya akan menyusul. Hanya itu saja. Kaum muslimin, yang kedua kebodohan orang beragama sekarang, kuburan dikasih keramik yang indah-indah. Bapak yang telah pergi umrah dan haji, lihat di kuburan Baqi', lihat di kuburan Ma'la, tidak satu pun kuburan yang pakai tembok. Kenapa begitu? Kalau kuburan ini pakai tembok, tidak ada disyariatkan oleh Nabi, maka ketika orang menggali kuburan yang baru, ada orang yang mati, dia akan duduk beristirahat di atas kubur itu karena bersih pakai keramik. Kata Rasulullah, siapa yang duduk di kuburan, maka lebih baik dia duduk di atas bara api.
Jadi kalau bapak mengantarkan jenazah ke kubur, ada rasa letih menunggu orang menimbun kubur, pergilah keluar. Jangan duduk di kuburan yang telah ada itu. Lebih baik duduk di atas bara api daripada duduk di kuburan. Coba perhatikan, apakah semua umat Islam mengerti dengan ini? Tidak. Jawabannya tidak. Itu namanya wa yuzharal jahlu, bodoh dalam beragama. Itu salah satu tanda-tanda hari akan kiamat, kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa yafsu zina. Zina sudah dikerjakan dengan bebas. Malah ada di kota-kota tempatnya spesial untuk berzina itu. Tidak ada orang yang akan menangkap. Tidak ada orang yang akan mencurigai. Cuma kalau orang yang beriman, tentu saja dia takut walaupun tidak ditangkap oleh Satpol PP, tidak ditangkap oleh petugas. Tetapi ada dua malaikat Allah yang mencatat dosa zinanya itu. Apa bahaya dari zina? Andaikan dapat anak di luar pernikahan, dia perempuan, bapak biologisnya itu tidak boleh menikahkan anaknya, maka putus hak warisnya. Yang kedua, dia tidak berhak mendapatkan harta warisan walaupun itu ayahnya secara biologis. Jadi berbahaya sekali pekerjaan berzina itu. Untuk itu kepada anakku generasi muda, kalau Anda jatuh hati kepada pasangan, pekerjaan sudah ada, umur telah wajar, jangan berpacaran, jangan bersunyi-sunyi ke tempat yang lengang. Itu akan datang iblis menyuruh kalian berzina. Begitu kita sudah mantap, kita lamar perempuan itu, langsung menikah, tidak perlu berpacaran. Karena berpacaran inilah yang banyak terjadi akhirnya perzinaan. Dia nikah juga, tapi air sudah dikeruhi sebelum diminum. Bibit sudah tinggal di dalam, perempuan ini sudah mutah, baru menikah. Kaum muslimin, adalah sesuatu yang menjijikkan di dalam agama. Maka berhati-hatilah, jangan mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Siapapun yang mendekat, dia akan berzina. Karena larangan zina itu, taqrabu, jangan kamu dekati, wahai manusia. Kemudian yang ketiga, wa yushrabal khamru, minuman keras yang dirazia, yang diperiksa, yang diambil adalah pedagang-pedagangnya. Tapi pabriknya dibiarkan karena mereka membayar fee kepada petugas. Maka tidak ditangkap pabriknya, tidak dimusnahkan, tidak dilarang. Yang ditangkap itu orang menjual. Semuanya itu sudah terjadi di belahan dunia ini. Jadi tidak akan lama lagi hari akan kiamat. Semoga kita semua tidak dipertemukan oleh Allah dengan hari kiamat itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamr qul
fihima ithmun kabir. Jika orang bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang minuman keras, adalah dosa besar. Judi juga adalah dosa besar. Kaum muslimin, sekarang ada orang yang membacking oknum-oknum perjudian ini. Kaum muslimin, semua tanda hari kiamat itu sudah kita temukan di dunia ini. Tentang minuman keras, ada orang berhujjah kalau untuk memanaskan badan. Karena daerah kita ini daerah dingin, tidak apa-apa sedikit kita minum. Pendapat ini dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haramun. Sedikit atau banyak minuman yang memabukkan adalah haram. Mudah-mudahan kita tidak melakukan meminum minuman keras ini. Masih banyak minuman yang segar, mengandung gizi yang disediakan oleh Allah di permukaan bumi ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Alhamdulillah.